Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya adalah guru di SDN Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang beralamat di Jalan Arya Putra, nomor 160, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi matematika tentang bangun ruang, yaitu pengertian unsur dan sifat-sifat bangun ruang yang dapat digunakan di kurikulum Merdeka pada fase B dan C maupun di kurikulum K13. Tentu saja yang berkaitan dengan bangun ruang. Seperti apa asiknya matematika itu? Yuk kita simak pembelajaran video ini. Hai, halo. Jumpa lagi bersama si Hadi, sahabat ilmu halaman digital. Pada kesempatan kali ini, si Hadi akan memaparkan mata pelajaran matematika, yaitu tentang pengertian unsur dan sifat bangun ruang. Bagaimana keseruan pembelajaran pada hari ini? Yuk kita simak video berikut ini. Pada sesi 1, si Hadi akan menjelaskan tentang pengertian bangun ruang. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Mengapa aku disebut bangun ruang? Hai, halo. Si Hadi akan mencoba memasuki bangun ini. Hap. Wah, ternyata di dalamnya terdapat ruangan. Nah, ruangan ini terdapat sisi yang membatasi aku dengan dunia luar. Nah, bagaimana sahabat si Hadi? Sudah tahu mengapa aku disebut bangun ruang? Yuk kita coba jawab bersama-sama. Karena bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki ruang atau isi dan dibatasi oleh sisi-sisi. Yuk sahabat si Hadi lihat di dalam. Kita buka kembali sisi-sisinya. Nah, sahabat si Hadi terlihat jelas di dalam. Yuk kita tutup kembali. Iya, terlihat samar-samar sahabat si Hadi. Itulah tadi sisi-sisi yang membatasi bagian luar dan bagian dalam. Nah, di sini lihat ada garis putus-putus kawan-kawan. Ini disebut sebagai garis bayang. Apa itu garis bayang? Garis bayang adalah garis yang memiliki fungsi membayangkan bagian yang tak terlihat oleh mata kita. Jadi, ini garisnya sebenarnya tidak terlihat oleh kita. Bagian sisi yang di belakang tidak terlihat. Tapi untuk memudahkan kita membayangkan sisi tersebut, maka diciptakanlah garis putus-putus untuk membayangkan bahwa ada sisi dan garis di sana. Bagaimana sahabat si Hadi? Sudah jelas? Iya, kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, sahabat Yadi, jika sudah bisa mengetahui apa itu bangun ruang, yuk, bisakah kamu menemukan aku di sekitarmu sekarang? Coba disebutkan apa saja benda-benda yang ada di sekitarmu yang termasuk bangun ruang. Iya, tepat sekali, luar biasa sahabat Hadi. Nah, aku juga memiliki beberapa benda di sekitarku. Yuk, coba bantu sahabat untuk menemukan mana yang termasuk sebagai bangun ruang. Hai batu. Hai sahabat si Hadi. Ya, aku batu. Bentukku tidak rata, tetapi aku memiliki isi yang keras sekeras batu. Betul sekali sahabat si Hadi. Aku adalah bangun ruang. Nah,
Coba, sahabat si Hadi, tanya sahabat sebelahku, si Kertas. Hai Batu, terima kasih. Aku memang bukan bangun ruang seperti si Batu. Tetapi, jika aku dikumpulkan menjadi suatu buku, seperti aku, ya betul, seperti kamu. Jika aku dikumpulkan sepertimu, maka aku bisa disebut bangun ruang. Betul sekali, aku memang bangun ruang. Hai. Pernah melihat aku hijau, indah, menyejukkan harimu? Ya, aku menempel di pohon sekitarmu untuk membuat udara semakin sejuk dan menghilangkan polusi. Betul, aku si daun. Tapi aku bukan bangun ruang. Coba tanyakan kepada si penghapus. Betul sekali, aku bangun ruang ya. Walaupun aku terkadang tersakiti oleh beberapa orang. Suka dipotong kecil-kecil untuk menimpuk iseng teman-teman di kelas. Aku sedih sekali. Tapi aku juga senang jika kalian bisa memanfaatkanku sesuai dengan fungsiku untuk menghapus. Sehingga uang di bawahku ini menjadi lebih bermanfaat. Tentu saja aku banyak diminati orang. Tetapi jika kalian tidak bijak menggunakanku, maka kalian dapat tersesat. Aku dapat dibelanjakan untuk makanan yang bermanfaat untuk tubuh kalian, seperti buah pisang di atas. Ya, aku berbeda dengan si dia. Aku bukanlah bangun ruang, tapi bangun datar, sama seperti kertas dan daun tadi. Hai, aku pisang. Lihat isiku, dapat bermanfaat bagi tubuhmu. Sudahkah kalian memberikan manfaat untuk orang lain pada hari ini? Semoga iya ya. Salam kenal dari aku, si bangun ruang. Nah, sahabat si Hadi, sudah bisa membedakan antara bangun ruang dengan bangun datar? Yuk kita simak materi selanjutnya. Seru sekali ya tadi percakapannya, dari berbagai macam bentuk benda. Nah, sudah kenal dengan si bangun ruang ini? Ya, semoga kalian sudah kenal dan bisa membedakan mana bangun ruang dan mana bangun datar. Untuk selanjutnya, yuk kita belajar macam-macam bangun ruang. Hai sahabat si Hadi, bisakah kalian menyebutkan berbagai macam bentuk bangun ruang? Di bawah ini merupakan berbagai macam bentuk bangun ruang yang beraturan. Bagaimana? Sudah ingat dengan nama-nama bangun ruang di bawah ini? Masih ada beberapa nih yang ragu-ragu. Yuk kita mari bermain bersama-sama ke materi selanjutnya. Hai sahabat si Hadi, mengapa aku disebut prisma? Karena aku memiliki bentuk sisi alas dan tutup yang sama. Maka aku disebut prisma. Yuk coba ditebak kawan-kawan, bentuk alasku ini berbentuk apa? Ya betul, bangun datar yang berbentuk segitiga. Maka aku disebut sebagai prisma segitiga. Luar biasa kawan-kawan ini ya. Nah selanjutnya jika aku berbentuk segi empat alas dan tutupnya, iya betul, maka aku disebut sebagai prisma segi empat. Prisma segi empat terkadang ada yang disebut sebagai kubus dan juga balon. Bedanya adalah
kubus memiliki seluruh sisi yang sama panjang dan sama besar. Sedangkan balok memiliki beberapa pasang sisi yang sama panjang dan sama besar. Nah, kalau tadi segi 4, sekarang jika alas dan tutupnya segi 5. Iya, tentu saja. Aku disebut sebagai prisma segi 5. Luar biasa, sahabat-sahabat Siadi. Mengapa aku disebut tabung? Ya, kalau tadi prisma, bentuk alas dan tutupnya sama. Sedangkan aku, bentuk alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, sahabat-sahabat. Nah, aku adalah prisma yang istimewa, yaitu berbentuk alas dan tutupnya lingkaran. Maka, aku disebut tabung. Sudah bisa membedakan antara prisma dengan tabung? Iya, betul sekali. Prisma, alas dan tutupnya bisa dimulai dari segi 3, segi 4, segi 5, dan segi banyak beratnya. Sedangkan jika alas dan tutupnya berbentuk lingkaran seperti aku, maka aku disebut sebagai tabung. Mengapa aku disebut limas? Ya, betul. Aku tidak memiliki tutup seperti prisma. Atasku lancip, maka aku disebut limas. Sedangkan prisma memiliki tutup dan alas yang sama bentuknya. Aku tidak, hanya memiliki alas, sedangkan atasku berbentuk runcing atau lancip disebut limas. Sama-sama L ya kawan-kawan. Nah, sisi tegakku berbentuk segitiga, sedangkan prisma berbentuk persegi atau persegi panjang. Yuk kita kenal lebih dekat dengan limas. Sama halnya dengan prisma, aku memiliki bentuk alas yang bermacam-macam. Nah, bentuk alasku dapat dilihat berbentuk apa? Iya, betul sahabat si Hadi, berbentuk segitiga. Maka aku disebut limas segitiga. Nah, jika berbentuk segi 4, iya sudah pasti ya, berbentuk segi 4 disebut limas segi 4. Kalau alasku berbentuk segi 5, ya sudah pasti namanya adalah limas segi 5. Mengapa aku disebut kerucut? Ya, sama halnya seperti tabung, aku istimewa. Alasku berbentuk lingkaran. Aku adalah bentuk istimewa dari limas dengan alas yang berbentuk lingkaran. Mengapa aku disebut bola? Ya, tidak ada yang menyerupaiku kawan-kawan. Aku terdiri dari lingkaran-lingkaran yang melengkung. Ya, aku biasa dimainkan di lapangan. Itulah aku, bola. Bagaimana kawan-kawan? Mudah kan mengenal berbagai macam bangun ruang? Ada prisma, ada tabung, ada limas, kerucut, dan bola. Luar biasa. Yuk beri tepuk tangan buat kita semua. Dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk sisinya. Ada yang disebut bangun ruang sisi datar. Maka sisi-sisinya adalah berbentuk datar semua kawan-kawan. Seperti limas segitiga, prisma segitiga, prisma segi 4, limas segi 4, balok, kubus, prisma segi 5, limas segi 5, dan berbagai macam lainnya yang memiliki bentuk sisinya datar atau tidak melengkung. Nah, yang kedua, bangun ruang sisi lengkung. Jika terdapat salah satu sisinya yang melengkung, seperti tabung, kerucut, dan bola. Luar biasa sekali. Yuk kita lanjut kawan-kawan ke pembahasan selanjutnya. Nah, kawan-kawan tidak berasa ya kita masuk sesi 3.
Bagaimana tadi pembelajaran di sesi 1 dan sesi 2? Nah, menarik dan menyenangkan bukan? Yuk kita lanjut ke pembelajaran sesi ketiga, unsur-unsur bangun ruang. Kita simak penjelasan berikut ini. Unsur-unsur bangun ruang ada yang namanya sisi, rusuk, dan titik sudut. Seperti apa sisi, rusuk, dan titik sudut tersebut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah sisi. Apa itu sisi? Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Yuk kita bersama memperhatikan bangun ruang di depan ini. Nah, terdapat sisi. Kita coba buka sisinya dari yang paling bawah. Ya, inilah sisi bawah dari bangun ruang tersebut, atau biasa disebut sebagai alas. Nah, kalau yang ini disebut apa kawan-kawan? Iya, betul, tutup atau sisi atas. Kita buka kembali. Iya, ini berada di sebelah kanan. Betul sekali, sisi kanan. Kita buka kembali, berarti ini adalah, iya betul, sisi kiri. Lalu kita buka lagi. Nah, inilah sisi depan. Kita buka yang terakhir. Iya, inilah yang disebut sebagai sisi belakang. Nah, sisi-sisi ini yang membatasi bangun ruang. Dari apa? Dari bagian luar dengan bagian dalam. Sehingga berbeda dengan bangun datar, ya. Dia hanya datar saja. Karena bangun ruang punya ruangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka perlu pembatas antara yang di dalam ruangan dengan yang di luar lingkaran. Dengan yang di luar ruangan. Oke, kita tutup kembali. Hap. 2 adalah rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Seperti apa rusuk itu? Yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah sisi bagian depan dengan sisi bagian kanan. Nah, pertemuan antara sisi depan dengan sisi kanan bertemu pada garis yang ini yang berwarna-warni. Nah, garis pertemuan antara sisi depan dan sisi kanan ini lah yang disebut sebagai rusuk kawan-kawan. Iya, gimana? Sudah jelas tentang rusuk? Iya, betul. Garis pertemuan antara dua sisi. Nah, kita ambil lagi contoh selanjutnya ya. Pertemuan antara sisi depan dan sisi atas. Nah, bertemu di mana kawan-kawan? Yuk ditunjuk. Iya, betul. Bertemu di rusuk yang ini berwarna-warni ya. Ya, selanjutnya kita coba lagi ya. Yaitu sisi kanan bertemu dengan sisi atas kawan-kawan. Nah, mana pertemuannya? Iya betul, bertemu di garis ini. Inilah yang disebut sebagai rusuk kawan-kawan. Selanjutnya, ya adalah titik sudut. Titik sudut merupakan titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, berbeda ya dengan bangun datar. Kalau bangun datar cukup 2 sisi saja atau 2 garis saja yang bertemu, maka disebut titik sudut. Nah, sedangkan pada bangun ruang yang disebut titik sudut adalah pertemuan 3 atau lebih rusuk. Nah, inilah yang disebut sebagai titik sudut kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, tidak berasa ya kita masuk sesi 3. Bagaimana tadi pembelajaran di sesi 1 dan sesi 2? Nah, menarik dan menyenangkan bukan?
Yuk kita lanjut ke pembelajaran sesi ketiga, unsur-unsur bangun ruang. Kita simak penjelasan berikut ini. Sahabat Sihadi, pada sesi 4 ini akan dijelaskan tentang sifat dasar bangun ruang, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Yuk kita simak berikut ini. Sifat dasar prisma. Terdapat prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma segi 5. Pada prisma segitiga, yang pertama adalah sisi. Kita lihat prisma segitiga, ya. Berarti memiliki sisi tegak 3 ditambah dengan alas dan tutup. Jadi 3 ditambah 2, maka sisinya adalah 5. Nah, mudah bukan kawan-kawan? Yuk kita coba cek di prisma segi 4. Terdapat alasnya dan tutup ditambah dengan sisi tegaknya 4. Karena prisma segi 4. 4 ditambah berapa tadi teman? Iya, betul, ditambah 2, yaitu 6. Nah, sekarang prisma segi 5. Segi 5 berarti sisi tegaknya ada berapa? Iya, betul, ada 5. Ditambah dengan alas dan tutupnya menjadi 5 ditambah 2, yaitu iya 7. Mudah bukan sahabat Sihadi? Jadi, untuk menentukan sisi pada prisma, tinggal lihat jenis prismanya prisma apa. Ditambah alas dengan tutup, berarti ditambah 2. Iya, betul. Mudah bukan? Kita lanjut ke rusuk. Di dalam rusuk prisma segitiga, alasnya berapa teman-teman? Iya, betul. Prisma segitiga memiliki rusuk 3. Dan rusuk di sisi tegaknya ada berapa? Iya, betul, sama, ada 3 juga. Dan di posisi tutupnya, iya, betul sekali, ada 3 teman-teman. Berarti 3-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Nah, berarti prisma segitiga memiliki rusuk 3-nya ada 3 kali. Berarti 3 kali 3. Iya, betul, 9. Nah, prisma segi 4 berapa? Betul, ya, segi 4 berarti ada 4 rusuk di alas, di sisi tegak, dan ditutup. Berarti iya, 4 dikali 3, 12 rusuknya. Luar biasa sahabat. Yuk coba prisma segi 5. Ya, berapakah rusuknya? Iya, betul, ada 15. Ya, dari mana 15? Betul sekali, 5 di alas rusuknya, 5 di sisi tegak, dan 5 di posisi sisi tutup. Ya, jadi rusuknya ada 5-nya 3 kali, jadi 15. Luar biasa. Kita lanjut ke titik sudut. Pada prisma segitiga, alasnya kita lihat, apakah titik sudutnya? Iya, betul, ada 3. Lalu kita lihat lagi, tutupnya ada berapa titik sudutnya? Iya, betul, ada 3 juga. Ada lagi ya teman-teman? Nah, betul sekali, tidak ada ya. Jadi 3 di alas dan 3 ditutup. Berapa? Menjadi, iya, 3 tambah 3, 6 titik sudutnya. Bagaimana? Mudah bukan? Berarti prisma segitiga tinggal dikali 2 saja ternyata titik sudutnya. Coba kita cek di prisma segi 4. Prisma segi 4 bawahnya atau alasnya ada berapa titik sudutnya? 4, betul. Tutupnya? Iya, betul, ada 4 juga. Berarti 4-nya 2 kali. Wah, sama seperti dari prisma segitiga ya. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Betul sekali titik sudutnya. Nah, coba nih kira-kira teman-teman, prisma segi 5 berapakah titik sudutnya? Iya, betul, 10. Dari mana?
Ya, titik sudut di alasnya ada 5 dan ditutupnya ada 5. Iya, nah betul sekali. Gampang bukan? Mudah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pada prisma untuk menentukan sisinya adalah tinggal dilihat jenis prisma segi apa ditambah 2. Contoh, prisma segi 8. Nah, berapa sisinya? 8 ditambah 2. Dari mana 2, masih ingat? Iya, betul, sisi alas dan tutupnya. 8-nya dari mana? 8-nya adalah sisi tegaknya, yang merupakan jenis dari prismanya. Jadi, prisma segi 8 memiliki sisi 10. Mudah bukan? Lalu, untuk rusuk, kita simpulkan kembali. Tadi seperti apa, sahabat? Iya, betul ya. Jadi, untuk rusuk tinggal dikali 3 berdasarkan jenis prismanya. Contoh, prisma segi 8. Berarti rusuknya berapa? Iya, betul. 8 dikali 3. 24. Kenapa harus dikali 3? Karena jenis rusuknya itu berada di alas, sisi tegak, dan tutupnya. Jadi berdasarkan jenis prisma tadi ya. Prisma segi 8, 8 rusuk di alas, 8 rusuk di sisi tegak, dan 8 rusuk di tutupnya. Menjadi 8 dikali 3 sama dengan 24. Lalu untuk titik sudut, tinggal berapa tadi dikali berapa, anak-anak? Iya, betul, dikali 2. Ya, jenisnya tinggal dikali 2. Berarti jika prisma segi 8, maka 8 dikali 2 sama dengan 16. 8 titik sudut berada di alas dan 8 titik sudut berada di tutupnya. Iya, hebat kawan-kawanmu. Dah bukan menentukan sisi rusuk dan titik sudut prisma? Yuk kita lanjut ke bangun ruang selanjutnya. 5. Nah, kita cek nih sama ya. Ya, tetapi bedanya adalah dia tidak punya tutup ya. Tutupnya lancip ya. Melancip menjadi berbentuk sisi atau bangun segitiga pada sisi tegaknya. Oke, kita lihat sisinya. Sisi pada 5 segitiga ada berapa? Ya, wah hebat nih. Jadi sisi tegaknya tetap sama ya. 5 segitiga ada 3 ditambah. Ya, betul, hanya alas. Tutupnya tidak ada, berarti 3-nya ditambah 1 alas ya. Beda tadi prisma ya. Prisma ditambah 2 karena punya alas dan tutup. Yuk kita periksa, benarkah 3 ditambah 1 sama dengan 4? Iya, betul. Sisi 5 segitiga ada 4. Nah, kawan-kawan, coba sekarang silahkan tebak. 5 segi 4, sisinya ada? Iya, betul. 4 sisi tegak ditambah alas 1 menjadi 5 sisi. Luar biasa. 5 segi 5, segi 5, 5 ditambah alas menjadi 6. Iya, betul. Luar biasa, mudah bukan? Lalu rusuknya, rusuk dari 5 segitiga. Nah, betul, sisi tegaknya ada 3 dan sisi alasnya, rusuknya ada 3. Tutupnya ada nggak? Tidak ada. Jadi 3 kali 2, iya, 6. Nah, sekarang coba kita tebak bersama-sama 5 segi 4. Rusuknya ada berapa? Ya, betul, 8. 4 di alas dan 4 di sisi tegaknya. 5 segi 5? Iya, betul, 10. 5 di alas dan 5 di sisi tegak. Nah, jadi mudah bukan? Rusuk tinggal dikali 2. Nah, untuk titik sudut kawan-kawan, titik sudut di alasnya ada berapa? 3 ya, betul sekali. Tutupnya? Tidak ada tutup, dia meruncing, melancip ya, ujungnya membentuk segitiga. Jadi atasnya hanya 1 ya, jadi dapat dipastikan
Cuma 1. Maka 3 ditambah 1 menjadi 4. Betul sekali. Nah, untuk 5 segi 4, berapa titik sudut alasnya? Ya, segi 4. 4 ya. Ditambah 1. Ya, betul. Merupakan sisi lancip bagian atasnya menjadi 5. Betul sekali. Nah, sekarang untuk titik sudutnya yang 5 segi 5. Iya, betul. 6. Nah, bisa kita lihat nih ya, sisi dan titik sudutnya sama sepertinya. Betul ya. Jadi, untuk 5 sisi dan titik sudutnya memiliki jumlah yang sama. Ya, karena mirip ya. Karena kalau sisi itu, sisi tegaknya ya, jenisnya ditambah dengan alas. Ya, titik sudutnya berarti jenisnya ditambah dengan yang melancip di bagian atasnya. Mirip ya, hanya beda posisi saja. Yang satu-satunya di atas, yang satu-satunya di bawah. Nah, kesimpulannya, sisi dan titik sudut pada 5 segi beraturan tinggal ditambah 1. Kalau sisi kenapa tambah 1? Karena berupa alasnya. Kalau titik sudut ditambah 1 karena di atapnya atau di atasnya dia melancip. Ya, hanya 1 saja. Oke, nah untuk rusuknya, karena dia tidak punya tutup maka tidak dikali 3 seperti prisma, jadi hanya dikali 2. Contoh, yuk kita coba 5 segi yang lain. 5 segi 20, sisinya berapa? Ya, betul. Sisinya tinggal ditambah 1 menjadi 21. Titik sudutnya sama ya, 21 juga. Ya, jadi 20 di alas, 1 di atasnya yang lancip ya. Nah, rusuknya bagaimana? Tinggal dikali 2 saja. Dari itu 20 dikali 2, 40. Bagaimana? Mudah bukan sahabat-sahabat si Hadi? Selanjutnya sahabat-sahabat si Hadi, kita akan bahas tentang tabung, kerucut, dan bola. Nah, pada tabung terdapat bagian yang bernama selimut tabung. Pasti selimut tabung itu yaitu bangun segi datar yang melengkung. Dia melengkung menyelimuti bentuk dari alas dan tutupnya yang berbentuk, iya betul, lingkaran. Jadi bentuknya ini melengkung seperti menyelimuti lingkaran. Nah, makanya sisi tegaknya ini disebut sebagai selimut tabung. Lalu selimut kerucut. Nah, selimut kerucut ini juga sama ya. Bagian yang menyelimuti alas dari kerucut yaitu lingkaran. Lalu ada titik puncak pada kerucut. Nah, inilah titik puncaknya ya. Titik puncak ini bisa diukur sudutnya ya. Jadi sebagai titik sudut juga. Nah, lalu ada garis pelukis, teman-teman. Pasti garis pelukis itu? Garis pelukis itu adalah garis bayang ya. Jadi bukan tusuk, teman-teman. Jadi diingat ya, ini hanya satu bagian dari selimut tabung tadi yang melengkung ya, menyelimuti lingkaran. Jadi seperti penjelasan sebelumnya ya, rusuk adalah kawan-kawan, rusuk adalah garis pertemuan dari dua sisi. Sedangkan sisi pada sisi tegak ini hanya satu ya, dia menyelimuti melengkung. Ya, makanya tidak ada rusuk pada sisi tegaknya, tetapi pada alas dan tutupnya ada. Nah, garis pelukis ini adalah garis bayang, garis bantu ya, untuk membatasi. Nah, jadi bukan sebagai rusuk. Sama halnya juga dengan kerucut ya, yang segitiga ini di sisi tegaknya
hanya garis pelukis. Dia hanya untuk membayangkan bentuk kerucut ya. Padahal itu hanya satu sisi, yaitu selimut kerucut, bukan rusuk. Kalau rusuk, pertemuan dua sisi. Nah, masih ingat bukan? Yuk sekarang kita hitung dari sisinya. Sisi tabung. Ya, betul. Sisi tegaknya satu, yaitu selimut tabung dan tutup serta alasnya. 1 ditambah 2, iya 3 sisi tabung. Sekarang kerucut. Nah, kerucut tadi kalau tabung ada tutupnya, kerucut tidak, berarti hanya ditambah 1, yaitu alasnya saja sisinya. Maka selimut kerucut 1 ditambah alasnya 1 menjadi 2 sisinya. Nah, untuk bola berapa nih sisinya ya? Ya betul, bola hanya memiliki satu sisi ya. Satu sisi yang melengkung tertutup semuanya ya. Jadi satu kesatuan sisi bola. Nah, untuk rusuknya bagaimana? Kita hitung rusuk tabung. Alasnya ada berapa? Iya betul, 1 ya. Ya, pertemuan antara sisi tegak dengan alasnya. 1 rusuk yang melengkung pada alas dan 1 rusuk yang melengkung pada tutupnya. Berapa jumlahnya? Iya betul, 1 tambah 1 2. Nah, sekarang kerucut. Kerucut memiliki rusuk. Iya betul, 1 pada alasnya. Tutupnya tidak ada. Maka berapa rusuknya? Iya, hanya 1 saja ya. Sekali lagi kita lihat, itu hanya garis pelukis, bukan pertemuan dari 2 sisi. Seperti pengertian rusuk yang sudah kita pahami sebelumnya. Nah, untuk bola berapa ya rusuknya? Ya, karena sisinya hanya 1, maka tidak ada rusuknya teman-teman. Betul sekali, karena yang tadi ya, rusuk adalah pertemuan dari 2 sisi. Sedangkan bola sisinya cuma 1 ya. Itu yang melingkar itu adalah garis pelukisnya. Nah, titik sudut pada tabung berapa teman-teman? Iya, 0 ya. Titik sudutnya tidak ada. Karena tidak ada ya 3 rusuk yang saling bertemu, atau ya tidak ada yang lancip ya. Ya, nah coba dilihat di kerucut. Ya betul, tidak ada 3 rusuk yang bertemu, tetapi ada yang melancip di titik puncaknya nih kawan-kawan. Ya, bisa kita ukur ya sudutnya dan terdapat titik di sana. Di titik puncak, maka titik sudutnya adalah 1. Nah, untuk bola ada tidak ya titiknya yang melancip? Ya, tidak ada, semuanya melingkar, berarti 0. Nah, inilah sisi rusuk dan titik sudut dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, teman-teman, setelah kalian memahami materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya, saatnya kita kuis bersama. Jangan menjadi takut terlebih dahulu, karena kuisnya ini berdasarkan permainan. Teman-teman bermain ya, sambil mengerjakan kuis di MPI, yaitu Multimedia Pembelajaran Interaktif, di alamat link bit.ly/Bangun Ruang 6 SD. Nah, inilah daftar pustaka dari bermacam-macam gambar dan materi yang sudah teman-teman saksikan sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran matematika ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa tuliskan kritik dan saran di kolom komentar ya. Dan like serta share ke teman-teman kita. Semoga yang lainnya juga mendapatkan manfaat yang sama dari video pembelajaran ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Salam guru hebat.